Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu para hadir ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kala wau sampun semuanya fastabiqul khairat untuk menyampaikan sesuatu. Sudah berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Semuanya sudah. Dari Ketua Panitia sudah menyampaikan, Ketua DPW, Ketua Fosbos, ada juga dari Ibu Sekcam, semuanya tadi sudah menyampaikan, semua menyampaikan dalam waktu berdiri rata-rata 10 menit dengan 6 orang berarti sudah 60 menit. Lah kira-kira sing lungguh dikai pirang menit nih. Nah ini mau ngadeg kayak sisok nggih. Nah sing lungguh niki berarti malah mboten kathah, soalnya mboten kuat ngadeg. Alhamdulillahirrabbilalamin, sepintas tadi sudah disampaikan beberapa hal bahwa pesan-pesan tadi sudah termuat di dalam tadi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada nasihat-nasihat agung untuk kita semua. Di dalam syair-syair yang disampaikan tadi, syair pohon sidikiyah, syair sumber kemerdekaan, semuanya sudah merupakan pesan-pesan agung kalau betul-betul kita tunaikan. Untuk hal tersebut, kiranya yang disampaikan tadi untuk pesan-pesan sudah cukup banyak dan lengkap. Nek ngoten bagiane sing kari, kira-kira nggih malih kari didik, ngoten nggih. Tapi secara singkat mawon mudah-mudahan menjadi satu garis bawah untuk mempertebal apa-apa yang tadi sudah disampaikan sehingga menjadi bekal bagi kita semuanya. Hadratal kiram rahimakumullah. Judul di dalam satu kegiatan kita pada saat ini yaitu Santunan Nasional, Rumah Syukur Layak Huni Sidikiyah Fathan Mubina. Santunan Nasional tentunya ini satu kegiatan santunan yang diserahkan, yang diberikan, yang dilaksanakan secara nasional, bukan regional, bukan hanya lingkup yang terbatas. Lakukan ini dilakukan secara nasional, artinya seluruh Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, melengkapi informasi. Melengkapi informasi yang tadi diceritakan dalam rangkaian Fathan Mubina, mau Rumah Syukur Fathan Mubina yang disampaikan pada tahun ini, yaitu 98 unit rumah syukur seperti ini. Ini sudah dilakukan sejak tahun 2000, Bandung Opsit sejak tahun 2010, total keseluruhan secara nasional ini sudah mencapai sampai dengan saat ini insya Allah itu sudah masuk 2.433 unit rumah. Rumah yang dilakukan ini yaitu dilakukan oleh organisasi-organisasi di lingkungan Sidikiyah dan seluruh warga Torekoh Sidikiyah. Satu peristiwa yang dilakukan di dalam satu kegiatan santunan nasional, yakni satu dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kegiatan santunan nasional yang diberikan dalam rangka Hari Sumpah Pemuda dan lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, yaitu rumah syukur yang diberikan dalam rangka Hari Pahlawan. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa
agenda-agenda besar ini, Sumpah Pemuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemerdekaan bangsa Indonesia, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Hari Pahlawan, semuanya itu adalah kebanggaan kita bangsa Indonesia. Ini adalah kebanggaan kita bangsa Indonesia. Yang mana mungkin rangkaian-rangkaian itu tidak pernah disadari, hanya sekedarnya saja diingati, diperingati, tapi tidak disadari bahwa itu adalah kebanggaan bangsa Indonesia. Baik rakyat secara diam-diam tanpa Sumpah Pemuda mungkin belum dihantar pada kemerdekaan bangsa Indonesia. Tanpa lagu kebangsaan Indonesia Raya tak terpetik untuk menjadi Indonesia bersatu. Satu peristiwa agung yang sesungguhnya ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan pada 28 Oktober 2028, itu laksana petir yang menyambar bagi penjajah Belanda. Kala itu ketika dikumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pasti dikejar-kejar oleh bangsa penjajah. Namun demikian, kesadaran itu hanya pada tingkat lesan saja. Saat ini jarang yang memperingati, mensyukuri lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dididik, dibimbing oleh Sang Mursyid Thoreko Sidikiyah, murid-murid Sidikiyah, supaya mensyukuri semua kebanggaan-kebanggaan tersebut. Diperintahkan, diinstruksikan kepada murid-murid Thoreko Sidikiyah untuk mensyukuri nikmat lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya ketika beberapa waktu yang lalu kami lakukan, ada kami dikejar-kejar juga. Dianggap menambah, merubah, dan lain sebagainya. Ini juga dari aparat pemerintah waktu itu yang mengejar kami. Tapi tidak tahu di situ. Sesungguhnya itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Berarti yang mengejar belum membaca undang-undangnya. Ngoten nggih? Pernah enggak teman-teman dikejar-kejar ada lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa, kula malah dikejar-kejar pada saat itu. Di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 itu mengatur tentang bendera kebangsaan Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia, dan bahasa Indonesia. Tapi nggih maklum, walaupun aparat, tapi ketika memang belum membaca undang-undangnya, ya maksudnya kok itu ngane-nganei. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, seiring berjalannya waktu, kita mulai terbuka dan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stansa ini sudah mulai didengungkan. Mudah-mudahan bisa diresapi. Hadratal kiram rahimakumullah. Rangkaian dari kegiatan ini kita diperintahkan untuk mensyukuri dalam rangka rumah syukur layak huni Sidikiyah Fathan Mubina. Menukil dari surat Fath ayat yang pertama. Inna fatahna laka fatham mubina.
Inna fatahna, sesungguhnya laka fathamu, dan sesungguhnya ini adalah kemenangan yang nyata, kemenangan yang hak. Dengan kemenangan yang hak ini harapannya adalah memahami bahwa seluruh anak bangsa ini, bangsa Indonesia, memfaktakan kemerdekaannya. Bukan hanya ucapan saja, tapi betul-betul difaktakan. Ini penting bagi kita semua. Bagaimana cara memfaktakan? Baik, kalau pemerintah mungkin memfaktakannya dengan rencana. Ya kebetulan ketika kami skripsi saya juga judulnya perencanaan. Judulnya itu terkait dengan perencanaan untuk fakta kinerja. Untuk memfaktakan fakta kinerja. Tanpa perencanaan tidak akan menghantarkan kepada satu pekerjaan yang nyata. Artinya dengan perencanaan ini sebagai jembatan untuk mencapai tujuan. Nah kebetulan di situ. Jadi sekelumit itu adalah perencanaan, ya memang harus direncanakan. Lah kemudian kalau apa yang dikerjakan ini apa sudah tidak direncanakan? Sama, kita juga sudah merencanakan. Tetapi di dalam perencanaan itu ada gerakan-gerakan percepatan. Jadi jadwal perencanaan kalau membangun rumah syukur, perencanaannya itu tidak makan waktu bulan-bulan. Kita harus gerak cepat. Sekarang sudah ditujukan untuk gerak cepat. Untuk membangun rumah syukur, kita kumpulkan di dalam satu musyawarah Fosbos, sekarang ditentukan, besok dilaksanakan. Bagaimana pendanaannya? Enggak usah bingung-bingung, pendanaannya sudah dididik oleh Sang Mursyid Thariqah Siddiqiyah dengan yadullahi alal jamaah. Tolong menolong di dalam jamaah itulah pertolongan Allah datang. Maka tak lupa setiap aktivitas kita di dalam Thariqah Siddiqiyah selalu diawali dengan yadullahi alal jamaah. Yadullahi alal jamaah bukan hanya dilisankan saja. Karena di dalam prakteknya kita, kalau hanya dilisankan saja, itu artinya cuman dibicarakan. Perencanaan hanya dibicarakan. Terlalu lama kalau Nabi bicarakan, harus segera difaktakan. Dengan yadullahi alal jamaah itulah gerakan yang harus dinyatakan dengan fakta bicara. Karena di dalam aktivitas ini unsur dari untuk mewujudkan satu cita-cita luhur di dalam menjaga, mempraktekkan keimanan itu tidak hanya dibicarakan. Unsur-unsur keimanan ini adalah fi'li, qauli, qalbi. Unsur-unsur keimanan ada 3, fi'li, qauli, qalbi. Fi'li yang dilakukan, qauli yang diucapkan, qalbi yang diyakini di dalam hati. 3 unsur ini menjadi satu, jadi tidak hanya perencanaan saja, hanya dibicarakan saja, tapi harus diyakini dengan penuh keinsafan, kesadaran yang sudah ditanamkan. Keinsafan dan kesadaran yang ditanamkan ini tidak cukup hanya di bayangan saja, tetapi harus difaktakan real. Dituntun kita untuk mengaktivitaskan aktivitas gerakan ini dengan fakta bicara. Fi'li artinya dilakukan. Nek dipikir tok enggak dilakukan, dados napa mboten? Direncanakan enggak difaktakan, dados napa mboten? 3-tiganya. Kemudian tidak ada keyakinan di dalam dirinya. Jadi apa tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Yadullahi alal jamaah. Mungkin teman-teman ketika rapat iki priwedanane
Belum ada gambaran nek total ini 150 juta. Nek dikai 150 juta mikir ini, aduh, ngoten nggih Pak Tris. Tok endi danane. Tetapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa diyakini al-insafu min nafsi, kesadaran yang tumbuh dari dirinya sendiri ini adalah kebahagiaan yang hakiki, menghantarkan, dituntun oleh atas berkat rahmat Allah. Dan cita-cita luhur itu tersampaikan fakta bicara. Karena sandarannya dalam memfaktakan ini tak lepas dari kitab sucinya negara, yaitu pada alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi tak lepas dengan atas berkat rahmat Allah itu. Dan ada cita-cita yang luhur. Dan ini tidak terpisah. Dua-duanya itu di dalam manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Sehingga terfaktakan. Itu para leluhur kita, para founding father kita mengajarkan, sudah tak lepas dalam gerakan itu senantiasa adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh cita-cita luhur. Dan itu termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wonten sing wanti wantun gantos ini kira-kira. Ada pemerintah, ada yang berani mengganti itu. Tapi pernah disadari enggak kalau itu sumber kekuatan? Leluhur kita itu selalu mempertahankan untuk sandaran kepada atas berkat rahmat Allah yang kuasa dan cita-cita yang luhur. Sehingga dengan bersandarkan kepada tersebut, maka dihantarkan kepada kita, kepada inna fatahna laka fathan mubina. Kemenangan yang nyata itu. Jadi kemenangan yang nyata tidak hanya dari perjuangan saja. Cita-cita luhur saja mboten, cita-cita angen-angen saja, tapi enggak mau gerak, enggak mau beraktivitas, mana mungkin. Sudah cita-cita, sudah bergerak, tanpa berkat rahmat Allah, mana mungkin. Sehingga tiga unsur tadi, fi'li, qauli, qalbi. Kalau ini dipraktekkan di semua lini kehidupan, baik di lingkungan masyarakat maupun pemerintahan, bersandar betul-betul kepada atas berkat rahmat Allah dan cita-cita luhur, bersandar betul pemahamannya terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang oleh sang guru kami disebut dengan kitab sucinya negara. Bersandarnya kepada kitab sucinya negara. Dan ini sudah final, gak bisa diganti-ganti. Itulah yang menghantar kepada kesungguhan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, murid-murid Siddiqiyah itu dipraktekkan mencintai tanah airnya dengan mempraktekkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, difaktakan dengan gerakan-gerakan yang nyata. Ini didikannya. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini menjadi satu uswah, menjadi contoh bagi kita semua keluarga besar yang hadir di dalam majelis ini. Ini tidak cukup dibicarakan, tapi harus difaktakan. Kalau tidak difaktakan, ya kapan itu jadinya? Kalau kita hanya berpikir, hanya keuangan saja, hanya materi saja, tanpa ada bukti-bukti yang real, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kaitannya dengan inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian dari itu sebagai landasan utamanya tadi nama judulnya ini juga kegiatan tasyakur, juga syukur. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Secara singkat, barang siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, maka azab Allah sangat pedih. Dalam rangka bersyukur apa cukup diucapkan saja. Tapi tetap nyeketem. Tidak mau berbagi. Nah, ini hanya lesan saja. Syukur itu harus dengan penuh kesadaran. Tahu sumbernya syukur, tahu bagaimana cara bersyukur, tahu sumbernya syukur, tahu cara bersyukur, tahu bagaimana bersyukur. Kalimat syukur cukup singkat, syukur saja. Dan ini mulai rapat RT sampai rapat tingkat nasional, kalimat syukur sering diucapkan. Tapi bagaimana prakteknya? Koruptor jaga juga bersyukur nggih. Koruptor niku nggih bersyukur. Alhamdulillah oleh setoran. Mbuh sumber tekan ngendi? Enggak tahu. Mun ini syukur. Ini sangat memprihatinkan. Lah, koruptor yang seperti ini yang merongrong kapal besar kita, kapal NKRI. Oleh karena itu kita dididik betul-betul syukur. Bagaimana cara syukur? Kita tahu sumbernya syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu syukur apa yang kita terima itu halal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu cara bersyukur dengan membangun kegiatan-kegiatan rumah syukur dan lain sebagainya, tahu sumbernya semuanya. Sehingga implementasinya syukur yang utuh, yang lengkap seperti itulah syukur yang akan ditambahkan nikmatnya. Kalau syukur hanya sekedar di lesan saja, ya tunggu dulu. Syukurnya sik durung lengkap. Syukur mung abang-abangi lambe. Hanya sekedarnya saja. Tetapi tidak dipraktekkan dengan cara bersyukur. Maka cara bersyukurnya ini harus tahu digunakan untuk apa nikmat yang diterima ini. Maka ketika nikmat ditasarufkan betul-betul, ya akan jadi yang lebih baik. Gambarannya rumah syukur ini, kalau kita tidak mentasarufkan dengan baik, gambarannya umpamanya nih, kita sudah diberikan rasa syukur tapi tidak digunakan dengan baik. Umpamane Pak Tris niki numbasaken rasukan kula sing rega 5 juta umpama niki Pak Tris. Tapi baju batik sing rega 5 juta ini tidak dinggo sebagaimana mestinya, tapi dinggo keset. Ngulap sikil. Kira-kira perasaannya Pak Tris kados pundi? Kados pundi? Sakit hati nggih. Nggih, umpama niki diparingi nek umpamane Pak Babin niki maringi duit kula 1 juta niki umpama nggih Pak. Tapi rupane duit niku mboten kula malah kula sebar-sebaraken kula keset-kesetaken ngene. Kinten niki raose Pak Babin kados pundi? Nggih. Artinya kita menerima sesuatu yang baik itu kita syukuri, harus digunakan dengan cara yang seharusnya. Lah niki teng ngriko-ngriko nggih ada oleh syukur malah dinggo togel. Wonten napa mboten? Sakniki dilarang kali Menteri Sosial. Dilarang kali Menteri Sosial. Alhamdulillah. Jadi cara bersyukurnya kita tahu sumbernya syukur, kita tahu caranya bersyukur, kita tahu apa barang yang disyukuri itu. Nah, inilah cara yang diajarkan oleh Mursyid Thariqah Sidiyah, bagaimana cara bersyukur, tasarrufkan sesuai dengan peruntukannya. Nek ngene carane insya Allah rezekinya akan bertambah. Ini kaitan dengan syukur, setelah Fathah Mubina syukur. Lah kalau sudah kita bersyukur, setelah syukur itu
di dalam syair tadi, syukur itu ada langkah berikutnya. Setelah kita syukur, harapannya kita menjadi hamba yang bersyukur atau abdan syakuro. Dengan abdan syakuro, hamba yang bersyukur, kita akan mencapai kenikmatan yang agung, yaitu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan syukur itu dapat ridho Allah. Ridho Allah lebih besar dari surga. Ridho Allah lebih besar dari surga. Jadi kita tidak bermimpi hanya syukur, yang kita mimpikan adalah mendapatkan ridho Allah. Itu dihantarkan kita. Maka gerakan ini, gerakan syukur untuk murid-murid Siddiqiyah mendapatkan ridho Allah. Dan di dalam surat Taubat disebutkan, waridwanu minallahi akbar. Ridho Allah itu, dan sesungguhnya ridho Allah itu adalah nikmat yang agung, ridho Allah akbar. Dzalika huwal fauzul azim. Dan itulah merupakan fauzul azim, kemenangan yang agung. Siapa saja di sini yang mendapatkan ridho Allah akan dihantarkan untuk mendapatkan kemenangan yang agung. Apa kemenangan yang agung itu? Kemenangan yang agung itu adalah merdekanya lahir kita, merdekanya batin kita, merdekanya roh kita, merdekanya zitma kita. Itulah kemenangan yang agung. Bagaimana cara menang yang merdeka? Itulah setelah kita semua bisa melakukan gerakan-gerakan memahami cara bersyukur, mentasarufkan cara yang bersyukur, itulah kita akan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ridho Allah itulah kemenangan yang agung. Surat At-Taubat, waridwanu minallahi akbar. Dzalika huwal fauzul alim. Itulah, kalau memang demikian, otomatis kita semua ketika mentasarufkan dengan sungguh-sungguh, maka kita semua akan menjadi orang yang merdeka dari penjajahan hawa nafsu, orang yang merdeka dari penjajahan ghururud dunya, orang yang merdeka dari semua godaan-godaan setan. Itulah kalau kita sudah merdeka seperti ini, tidak ada yang berat. Karena gerakan yang dilakukan tadi semuanya gerakan melalui gerakan yadullahi alal jamaah, pertolongan ini dari jamaah. Dan bangunan yang kita lihat saat ini dengan kuning yang pencerah, kuningnya ini kuning yang membahagiakan, lambang kebahagiaan. Dengan lambang kebahagiaan inilah kita juga merasa bahagia, hati yang tenang, hati yang sofron, hati yang merdeka, hari yang bahagia, merdeka. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian rangkaian kegiatan ini, inilah satu indikator yang selalu membahagiakan adalah inilah faham-faham tasawuf yang menghantarkan satu kebahagiaan yang hakiki indallah. Hadratal kiram rahimakumullah. Kiranya itu garis bawah dari semua yang disampaikan. Kami tidak akan menambah lagi, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Dan alhamdulillahirabbil alamin, insyaallah dalam rangkaian kegiatan ini dari teman-teman OPSID, dari teman-teman ORSID, dari teman-teman Siddiqiyah di dalam mengerjakan ini enggak ada yang grundel, semuanya senang bahagia. Betul? Ada yang kecewa? Bahagia? Alhamdulillah. Kalau yang membangun bahagia, kira-kira pemerintah bahagia mboten Bu? Bahagia. Kira-kira Pak Lurah, Pak Kades bahagia mboten? Bahagian. Pak RT, Pak RW? Kinten-kinten apalagi kinten-kinten Pak Eko Prayitno.
Insya Allah iki juga bahagia sehingga Pak Prayitno berserta keluarga bersama-sama dengan kita ini bersama-sama akan menikmati baiti jannati, rumahku surgaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian Pak Eko Prayitno beserta sekeluarga insya Allah saat ini juga akan hadir bersama-sama dengan kita untuk masuk kepada jannati, kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat nanti saudara kita masuk surga, kira-kira kita semua bahagia mboten? Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan bahagianya ini akan terus ditambah nikmat-nikmat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kirang langkungi nyuwun agungi samudra pangaksami. Wassalamu ala manitabal huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.